Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu banyak yang dilimpahkannya kepada kita semua. Baik itu nikmat kesehatan, alhamdulillah dengan kehadiran teman-teman yang tidak tampak ini, insya Allah menunjukkan bahwa teman-teman kita semua berada dalam kesehatan insya Allah ya, di tengah pandemi yang masih belum tuntas. Begitu pula nikmat lainnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat persaudaraan, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak yang tidak bisa kita sebut-sebut, dan memang sesungguhnya bukan kewajiban manusia untuk menyebut-nyebut nikmat, menghitung-hitung nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Akan tetapi kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa konsisten, komitmen, konsekuen dengan ajaran Islam yang beliau bawa, beliau perjuangkan, yang merahmati umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua berada dalam nikmat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelak bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW berada dalam barisannya dan berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang berbahagia, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu salam hormat, ahlan wa sahlan kepada yang bersedia hadir dalam pertemuan bersama kita. Insya Allah akan bersama kita dalam 2 pekanan ya, 2 mingguan. Maaf Ustaz, belum konfirmasi langsung secara pribadi kepada antum. Jadi masih via teman-teman yang lainnya. Jadi ada keinginan kami, Ustaz Ahmad Sahal Hasan ya, terkait dengan menimba ilmu yang berkenaan dengan kitab-kitab yang ada di masa lalu ya, di para ulama salaf ya, yang kemudian atas usulan dari salah seorang teman kita, akhirnya muncullah judul buku Al-Itqan fi Ulumil Quran, kayak karangan Imam Suyuti ya. Mudah-mudahan kitab ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang ulumul Quran, karena memang Imam Suyuti sendiri dalam membuat karya Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, beliau menisbatkan untuk prolog dari tafsir yang memang beliau akan tulis pada waktu itu ya. Jadi sebelum ditulis tafsirnya. Yang tafsirnya nanti mungkin Ustadz Ahmad Salam bisa jelaskan, nggak terlalu lebih dikenal, tapi justru Al-Itqan fi Ulumil Quran ini yang menjelaskan. Bukunya juga buku kedua, ada buku Al-Ihbar fi Ulumil Quran yang mendahului, ada 102 bahasan, dan itu ringkasan-ringkasan saja. Adapun Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa buku ya, kalau nggak salah 3 atau 4 bab ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya, wallahu alam apakah ada sekian banyak jilid juga, tapi memuat kalau tidak salah itu 80 bab ya. Jadi cukup banyak, cukup dalam bahasannya. Kalau dulu saya pernah belajar ulumul Quran pakai bukunya
Al-Qattan ya, Ustaz ya, Ustaz Sahal ya. Mana Khalil Al-Qattan. Mana Khalil Qattan itu. Sangat ya nggak terlalu tebal lah ya. Kenapa perlu itu? Ya ini mungkin bisa nanti dijelaskan juga oleh Ustaz Sahal bahwa kalau kita lihat di beberapa tafsir Quran bahwa penjelasan tentang ulumul Quran itu biasanya mendahului ya, disebut dengan prolog gitu ya. Mudah-mudahan kajian kita terhadap kitab ini, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, membimbing kita untuk mudah nantinya belajar, memahami, menerapkan, mengaplikasikan Al-Quran yang kita baca, yang kita pedomani sehari-hari. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, kami akan serahkan waktu untuk kajian kitab ini kepada Ustaz Sahal. Cuman mungkin kita perlu buat kesepakatan dulu Ustaz, berapa durasinya ya yang menurut Ustaz layak, tepat gitu, pas untuk kita. Kemudian kami berkeinginan juga ada alokasi untuk tanya jawab gitu Ustaz. Kita mempersiapkan sampai 9.30 sebenarnya sih. Ya, diatur aja. Diatur aja, baik. Ya, jadi nanti kita dengar dulu kajian dari Ustadz Sahal ya. Waktunya kita persilahkan kepada beliau. Setelah itu nanti kita akan adakan sesi tanya jawab untuk mempersilahkan teman-teman bertanya atau mengemukakan pandangannya tentang bahasan yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz Sahal, kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nahmaduka Allahumma 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma amin. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di pengajian online melalui aplikasi Zoom. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembahasan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Sebelumnya kita atau saya secara pribadi ingin menyampaikan ya kasarnya ini pahit-pahitnya ya. Jadi pahit-pahitnya pelajaran ini. Yang pertama, usulan pemilihan kitab Al-Itqan ini dari forum alumni SMA Negeri 28 ya. Jadi melalui istri saya diminta untuk menyampaikannya atau mengkajinya. Karena ini buku yang syarat dengan informasi ilmiah. Jadi saya berharap yang bergabung dalam kajian ini tidak punya obsesi untuk nyantai atau sekedar hiburan, melepas lelah.
Karena kalau seperti itu mendingan nggak usah ikut ya. Jadi ini kajian yang padat dengan informasi ilmiah sehingga tidak bisa untuk mempelajarinya di sela-sela keadaan ngantuk misalnya ya, atau ingin refreshing. Jadi bagi yang ingin refreshing, maka lebih baik kita ganti kitabnya ya, yang lebih ringan. Jadi kalau kita ingin serius mengkaji kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini kita memang harus serius. Ya. Kemudian yang kedua, jadi ini saya sampaikan semua pahit-pahitnya nih. Ya. Yang kedua, kitab Al-Itqan ini sesuai dengan judulnya, dia berbicara tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu Al-Quran ini termasuk ilmu alat. Ilmu alat. Dan seluruh ilmu alat yang terkait dengan Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW itu basicnya adalah bahasa Arab. Basicnya bahasa Arab. Jadi kalau ingin mendalami sedalam-dalamnya, maka harus mengerti bahasa Arab. Bagi yang tidak menguasai bahasa Arab, maka ya, cukuplah kulit-kulitnya saja, gitu ya. Jadi ini saya sampaikan sejak awal karena ini adalah disiplin ilmu untuk kita memahami Al-Quran, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau terjemah Al-Quran beragam bahasa, tapi kalau Al-Qurannya dia berbahasa Arab. Bilisanin Arabi mubin. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan innal lughatal arabiyyata minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Bagi yang siapa ingin mendalami agama dengan sedalam-dalamnya, maka mengenalnya adalah keharusan. Mengapa? Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Wala yufhamani illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan tidak mungkin Quran dan Sunnah dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang tidak dapat diraih kecuali dengan harus ada satu sarana, maka sarana itu hukumnya ikutan jadi wajib. Ikut kepada tujuannya. Tujuannya mencapai sesuatu yang wajib, maka sarana mencapai sesuatu itu juga menjadi wajib. Jadi oleh karena itu ini bagian dari ilmu-ilmu yang didalami secara mendalam betul-betul oleh para ulama. Nah, tentunya bagi yang tidak mengerti bahasa Arab atau belum menguasai bahasa Arab, bukan berarti tidak bisa sama sekali mempelajarinya, bisa, ya, tetapi tentunya tidak akan. Jadi pahitnya tidak akan ya, mencapai pemahaman yang utuh. Itu pasti ya. Jadi bukan kira-kira, tapi pasti begitu. Ya. Itu yang kedua ya. Ketiga, saya berharap semua yang ingin ikut kajian ini punya kitabnya. Jadi minimal terjemahannya ya, punya kitabnya dan membaca. Nah, kalau tidak punya kitab dan tidak membaca, ya silakan saja mau ikut, bukan berarti tidak boleh. Tetapi saya tidak akan membahasnya secara runut ya. Jadi terserah saja gitu nanti.
Karena kita akan ada dua pilihan ya, saya tawarkan kepada forum. Apakah kita akan mengkajinya secara mendetil dalam artian membaca dan mengkajinya halaman per halaman, bahkan mungkin paragraf per paragraf, atau sekilas saja, Ya, nah kalau sekilas saja, tentunya kita akan cuplik-cuplik saja yang menjadi bagian-bagian penting ya, menurut saya penting gitu, lalu kita bahas. Jadi kita akan banyak loncat-loncatnya. Nah ini kita sepakati saja. Ya, bagi saya dua-duanya oke, siap insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tinggal bagaimana forum ya menyepakati. Jadi karena ini pertemuan pertama, jadi sebelum kita terlalu jauh melangkah, kita perlu menyepakati hal-hal tadi. Karena kan sebelumnya belum ada komunikasi antara saya dengan forum ya, secara khusus ya, hanya kesediaannya saja. Jadi mungkin Ustadz Darlim nanti dan kawan-kawan di grup perlu menyepakati ya, model pembelajaran kita ini seperti apa. Kemudian yang terakhir ya tentunya karena ini kajian yang serius, maka istilahnya ini akan banyak isinya ya. Jadi ibarat sayur ini dagingnya banyak, kuahnya dikit. Ya, jadi kalau yang ingin banyak kuahnya, mendingan kita ganti kitabnya, tidak Al-Itqan. Tema bebas saja. Kemudian karena dia ilmu alat, maka jangan kaget kalau kita akan menemukan pembahasan yang mungkin menurut sebagian kita, oh ini tidak aplikatif. Karena ini ilmu alat. Kalau ingin aplikatif untuk kehidupan sehari-hari, maka saya sarankan belajar fikih. Kajian fikih. Ya, itu aplikatif. Baik fikih ibadah, fikih muamalat, ya, fikih dan lainnya. Tapi ilmu Al-Quran ini bicara tentang apa itu makki, madani, nasikh, mansukh, kemudian muhkam, mutasyabih, kemudian apalagi berbagai istilah-istilah Al-Quran. Karena memang tujuan dari ilmu-ilmu Al-Quran adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan basic ilmu pengetahuan. Dengan basic ilmu pengetahuan. Nah, saya pikir itu hal-hal yang perlu saya sampaikan di awal. Nanti mungkin setelah kajian pertama ini perlu disepakati lagi ya, apa yang saya sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Al-Itqan, kita perlu mengenal juga sedikit tentang penulisnya. Al-Imam As-Suyuti, beliau nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Gelarnya atau laqabnya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Disebut As-Suyuti karena beliau lahir di Asyut, salah satu kota atau wilayah di Mesir, Asyut. Sehingga dinisbahkan beliau ke kota kelahirannya Asyut menjadi As-Suyuti. Beliau termasuk ulama yang secara akidah madhabnya madhab Asy'ari. Kemudian secara fikih bermadhab Asy-Syafi'i. Sekali lagi beliau Al-Imam As-Suyuti secara aqidatan madhab beliau adalah Asy'ari, dan secara fikih madhab beliau madhab Syafi'i. Beliau wafat
tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Lahirnya para ulama berbeda pendapat tahunnya. Jadi beliau termasuk ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah dan wafat di awal abad ke-10 Hijriah. Jadi kurang lebih ya 500-an tahun yang lalu. Nah, beliau bukan termasuk ulama salaf. Karena yang disebut salaf ya, dalam pengertian mustalah atau istilah para ulama adalah 3 generasi awal Hijriah, yaitu generasi sahabat, generasi murid-murid sahabat, yaitu tabi'in, dan generasi murid-muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan as-salafus salih. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, khairul quruni qarni, ya, sebaik-baik kurun atau zaman atau abad adalah abadku, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka. Jadi ada 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari mustalah ini maka Imam As-Suyuti termasuk khalaf karena jauh ya, dia hidup di abad ke-9 Hijriah. Nah, beliau ini termasuk ulama yang lengkap kapabilitas dan penguasaan ilmu-ilmu keislamannya. Jadi beliau ahli tafsir juga, ulumul Quran. Beliau juga muhaddits, ahli hadis juga. Beliau juga seorang faqih, ahli fiqih. Kemudian beliau juga seorang lughawi, ya, ahli bahasa, ya, dengan berbagai disiplin ilmunya, baik itu nahwu, saraf, ya, balaghah, dengan berbagai jenisnya. Disebutkan pernah beliau mengatakan lamma hajajitu syaribtu ma'a zamzam. Satu kali ketika saya pergi haji, kata beliau, saya minum air zam-zam. Ya. Li umurin. Ya. Saya minum air zam-zam dengan banyak sekali niat. Jadi karena air zam-zam itu banyak keberkahan, maka saat kita meminumnya kita boleh ya, mengambil keberkahan air zam-zam untuk berdoa kepada Allah agar Allah ya, mengabulkan berbagai keinginan kita. Nah, termasuk Al-Imam As-Suyuti ya, ketika minum air zam-zam beliau mengatakan saya berobsesi dengan keberkahan air zam-zam ini dengan banyak obsesi. Minha di antara yang saya inginkan adalah an asila fil fiqhi ila rutbati Sirajuddinil Bulqini. Saya ingin dalam ilmu fikih ya, sampai kepada derajat guru saya, salah satu guru beliau, yaitu Sirajuddin Al-Bulqini. Sirajuddin Al-Bulqini salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Al-Bulqini. Kemudian wafil hadis, dan juga saya ingin dengan keberkahan air zam-zam itu mencapai tingkat keilmuan dalam hadis ila rutbatil Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, sampai kepada tingkatan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini salah seorang ulama besar yang juga secara akidah Asy'ari dan secara fikih mazhab Syafi'i, yang beliau punya karya monumental yaitu Al-Fathul Bari atau Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari
syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Ibnu Hajar ini oleh para ulama hadis ya, disebut sebagai Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Saking luas dan dalamnya penguasaan beliau terhadap ilmu hadis, baik secara riwayatan maupun dirayatan, maupun secara pemahaman. Ini salah satu obsesi Al-Imam As-Suyuti, dan Allah kabulkan. Nah, kalau kita lihat semua ulama yang sampai pada derajat yang tinggi dalam keilmuan dan ketakwaan adalah orang-orang yang memang serius sekali dalam menuntut ilmu. Dan gurunya itu banyak. Tidak satu, dua, tapi puluhan. Dan bisa jadi satu guru beliau, mereka ini bergurunya sampai tahunan. Jadi ibaratnya seluruh hidup mereka memang belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Kemudian terakhir tentang Al-Imam As-Suyuti, buah karya beliau, seorang orientalis, Brockman, mengatakan karya beliau ini mencapai 415 judul kitab, yang satu judulnya itu bisa jadi belasan jilid atau puluhan jilid. Tapi Al-Ustadz Jamil Bek Al-Azam dalam penelitiannya menyatakan karya Al-Imam As-Suyuti itu lebih dari apa yang disebutkan oleh Brookman. Beliau meneliti bahwa karya Al-Imam As-Suyuti itu sebanyak 576 judul kitab. Nah, cuma memang dari sekian banyak kitab-kitab itu tidak semuanya sampai ke kita. Atau tidak semuanya sudah dicetak. Jadi yang sampai ke kita pun kadang-kadang ada yang masih makhtutat, manuskrip di perpustakaan tertentu, ya ada yang di perpustakaan di Eropa bahkan. Apalagi kitab-kitab ulama sebelum penghancuran Baghdad ya oleh Mongol itu banyak yang hilang. Nah, ini penting untuk kita pahami juga, ikhwafillah, bahwa di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang pasti akan memeliharanya. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini menjamin penjagaan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim ini dijamin orisinalitasnya sampai hari kiamat. Mengapa? Karena Rasul SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Kalau seandainya Al-Quran ini tidak dijaga oleh Allah keasliannya, artinya tidak ada lagi kebenaran atau panduan kebenaran di mana Al-Quran palsu, ya dipalsukan dan tidak ada lagi yang orisinal, yang asli. Berarti manusia semuanya dalam kesesatan. Nah, ketika manusia semua berada dalam kesesatan, berarti harus ada nabi lagi yang Allah utus untuk meluruskan manusia. Nah, karena Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah nabi terakhir, maka ajarannya, wahyu yang beliau terima itu harus terjaga. Jadi konsekuensi bahwa Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir, Al-Quran ini pasti dijaga. Tetapi ayat tadi, surat Al-Hijr ayat 9 tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun,
di samping menyatakan secara tegas penjagaan Al-Quran, tapi secara tersirat dia juga mengisyaratkan penjagaan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran tidak mungkin diamalkan tanpa penjelasan hadis atau sunnah. Jadi percuma Al-Quran dijaga, tapi yang menjelaskannya tidak dijaga. Ya. Jadi konsekuensi dari Islam sebagai ajaran atau syariat yang terakhir sampai hari kiamat, ya, maka bukan saja Al-Quran yang dijamin penjagaannya, tapi juga sunnah. Nah, di sisi lain, kita menemukan bahwa jumlah hadis-hadis yang tertulis atau yang dikumpulkan di dalam kitab-kitab hadis yang sampai kepada kita saat ini itu tidak lebih dari misalnya Maktabah Syamilah saja ya, yang ada di program di komputer itu, ya, mungkin paling banyak 150.000 hadis atau 200.000 hadis. Sementara Al-Imam Ahmad salah satu imam mazhab, ya, imam mazhab Hambali, ya, Ahmad bin Hambal, beliau pernah ditanya, bagaimana wahai imam, ada seorang yang hafal ya, bukan sekedar tahu, tapi hafal di luar kepala, ya, 100.000 hadis. Hal yufti, apakah dia boleh berfatwa? Kata Imam Ahmad, nggak boleh kalau 100.000 hadis. Bagaimana dengan 200.000 hadis? Kata Imam Ahmad, belum. Nggak boleh, dia belum menjadi ulama yang berhak mengeluarkan fatwa. 300.000 hadis, kata Imam Ahmad, belum. Bagaimana 400.000 hadis? Baru beliau menggerakkan tangannya gini-gini. Ya sambil begini-gini. Tapi juga tidak mengatakan boleh, ya gini. Maksudnya adalah nyaris. Jadi artinya apa? Bahwa hadis Rasulullah SAW, ya, dengan berbagai riwayatnya, dengan berbagai sanadnya itu jumlahnya banyak. Imam Ahmad sendiri beliau hafal ya alfi hadis, 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang sampai kepada kita seperti yang tadi saya katakan itu tidak sampai segitu. Artinya apa? Banyak hadis Rasulullah SAW yang secara fisiknya, ya, riwayatnya itu tidak sampai kepada kita. Nah, apakah berarti Islam menjadi tidak lengkap di zaman kita? Tidak demikian. Kata para ulama, seluruh ajaran Islam, ya, baik di dalam Al-Quran dan Hadis, terutama yang terkait dengan pengamalan Al-Quran dan Sunnah, yang muaranya pada ilmu fikih, itu semuanya sudah dihimpun oleh mazhab yang 4, al-madzahibul arba'ah. Nah, di sini pentingnya kita memahami ada sebagian orang yang anti mazhab, ya, yang mengatakan fikih itu tidak lain dan tidak bukan adalah qala Allah wa qala Rasul, firman Allah, firman sabda Rasul. Jadi kalau nggak ada qala Rasulnya, dia nggak mau. Kalau ada seorang imam mazhab mengatakan fatwa para sahabat atau fatwa tabi'in, fatwa ijma ulama adalah begini, tanpa hadis, dia nggak mau, menolak. Wah, nggak ada hadis.
Nah, kalau seperti itu, kita tidak akan bisa banyak beramal. Kenapa? Karena hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau kita ingin teliti yang sahih, ya, itu bisa jadi tidak sampai ke kita karena berbagai peristiwa. Ya. Matannya, teksnya itu tidak sampai kepada kita karena berbagai peristiwa, ya, peristiwa sejarah seperti pembakaran kitab, peperangan, dan seterusnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini, kesempurnaannya dan kelengkapan pengamalan itu melalui ulama-ulama yang menghimpun, ya, dan bahkan bukan hanya menghimpun, sudah menyimpulkan, ya, istilahnya sudah meracik berbagai ayat Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fatwa-fatwa mereka yang tertuang dihimpun dalam kitab-kitab fikih 4 mazhab. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa lari dari kitab-kitab para ulama. Nah, tinggal kasus-kasus baru yang muncul di zaman kita yang belum ada di zaman mereka, tinggal kita kiaskan, analogikan saja. Nah, ini juga kerjaan para ulama yang memahami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mohon maaf, ini masih mukaddimah, jadi kita belum masuk ke kitab ini. Yang berikutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat apa sih ulumul Quran itu. Ulumul Quran. Definisinya cukup banyak. Kita ambil definisi yang gampang saja, ya, dari kitab yang tadi disebutkan oleh Sadarlim tadi, ya, Manna Khalil Al-Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan ulumul Quran adalah al-ilmu alladhi yatanawalu al-abhath al-muta'alliqah bil Quran min haitsu ma'rifatu asbabin nuzuli wa jam'ul Qur'ani wa tartibuhu wa ma'rifatul makki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkami wal mutasyabih ila ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang semuanya berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ya, yang ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu nanti Al-Imam As-Suyuti banyak sekali membahasnya, termasuk nanti ilmu tajwid yang terkait dengan ada'u qiraatil Quran. Bagaimana membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan riwayat dari para imam yang mereka riwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu yang membahas tentang hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Min haitsu ma'rifatu asbabin nuzul. Misalnya tentang asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quranul Karim atau surat Al-Quranul Karim. Jam'ul Qur'ani wa tartibu, bagaimana kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran dan bagaimana tartibnya, urutannya. Biasanya ada dua pembahasan urutan. Pertama urutan dari segi asbabun nuzul, tartibul asbab. Yang kedua adalah tartib fil masahif atau fil mushaf, urutan dalam mushaf. Jadi urutan dalam mushaf itu kita tahu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dan itu bukan urutan turunnya. Ya. Sababun nuzul, ya, berdasarkan sababun nuzul atau berdasarkan nuzulul ayat, turunnya ayat, ya, pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Itu pun hanya 1 sampai 5. Ya, 6 sampai 19 terpisah, turunnya tidak di awal. Diselingi dengan Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qalam dan seterusnya.
Sementara yang terakhir kali turun itu surat Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini pendapat yang sahih yang nanti juga dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Sementara yang masyhur yang sering kita dengar, ya, ayat terakhir turun itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum ini turun saat Haji Wada di Yaum Arafah, ya, pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Dan sejak itu Rasulullah SAW hidup sampai dengan bulan Rabiul Awal. Ya, di tahun berikutnya Dzulhijjah kan bulan terakhir ya. Masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kurang lebih 3 bulan ya Rasul baru wafat. 3 bulan setelah Dzulhijjah. Nah, ayat tadi Al-Baqarah 281 itu ayat terakhir yang turun karena turun beberapa hari menjelang Rasulullah SAW wafat. Ya, bersama dengan ayat-ayat satu rangkaian ayat tentang riba itu turun. Ini tentang tartib nuzul. Juga pembahasan tentang Makki wal Madani, ayat-ayat yang Makki, Madani, ya. Kemudian nasikh mansukh, mana ayat yang secara tilawah masih dibaca, tetapi secara hukum dia sudah tidak terpakai, ya, di nasikh, ya, diganti pemberlakuan hukumnya oleh ayat lain yang turun belakangan. Ya. Nah, pembahasan nasikh mansukh ini ya, ada yang ekstrim, dikit-dikit nasikh mansukh, ada juga yang moderat. Nah, biasanya salah satu sebab timbulnya sikap ekstrim dalam beragama dari sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang itu karena tidak memahami nasikh mansukh ini dengan sebaik-baiknya. Ekstrim dalam memahami nasikh mansukh. Misalnya mereka mengklaim seluruh ayat tentang kasih sayang, seluruh ayat tentang toleransi itu mansukh, nggak berlaku lagi. Ya, dinasikh oleh ayatus sayf, ayat pedang di surat At-Taubah. Nah, ini ada yang memahami seperti itu sehingga terjebak pada ekstremisme dalam beragama seperti ISIS, ya. Zaman dulu ya Khawarij, ya. Mudah mengkafirkan sesama muslim dan mudah menumpahkan darah orang-orang kafir tanpa ada sebab-sebab yang dibenarkan di dalam syariat. Ini pembahasan yang krusial tentang nasikh mansukh. Tentang muhkam dan mutasyabih. Apa itu muhkam dan mutasyabih? Muhkam intinya adalah ayat-ayat yang jelas, tegas, yang maknanya itu tegas, jelas, tidak mengandung kemungkinan tafsir atau takwil yang lain, plus dia tidak mansukh. Kemudian mutasyabih lawannya, ayat yang punya kemungkinan 2 atau 3 makna, ya, yang untuk memilihnya perlu ilmunya. Di antara ilmunya adalah kembalikan kepada yang muhkam. Jadi tafsir ayat mutasyabih atau kemungkinan tafsir yang kita ambil dari ayat yang memang multi tafsir, ya, multi interpretasi. Kalau tafsir yang kita ambil bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat atau muhkam, maka itu dipastikan tafsir yang batil, keliru. Ya, karena Allah mengatakan, huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Hunna ummul kitab. Min ayatun muhkamat hunna ummul kitab
wa ukharu mutasyabihat. Jadi ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab, induk Al-Qur'an. Disebut ummul kitab, induk Al-Qur'an, yaitu tempat kembali. Kalau kita punya problem dalam memahami ayat-ayat yang multitafsir atau mutasyabih, maka tafsiran yang bertentangan dengan muhkamat itu pasti salah. Contoh, ya. Contoh. Kita temukan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang berbicara tentang dirinya menggunakan kata ganti atau dhamir kami, nahnu. Nahnu. Jamak dengan dhamirul jamak, kami. Misalnya inna nahnu, seperti ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Nah, ini termasuk mutasyabih dari sisi bahwa dia bisa difahami bahwa Tuhan itu lebih dari satu, kami. Dan ini yang kemudian di zaman Rasul orang-orang Nasrani yang memahami Trinitas ya, datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, Quran sendiri yang bilang bahwa Tuhan itu ya, tidak esa. Kenapa? Ya, karena Quran bilang kami. Kami kan berarti nggak esa. Nah ini tafsiran yang keliru. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak semua ungkapan kami itu menunjukkan jamak. Ini bahasa Arab, ya orang-orang Arab penggunaannya kami itu salah satu fungsinya adalah lit ta'zim, untuk pengagungan yang berbicara. Si pembicara mengagungkan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dia mengagungkan dirinya menggunakan kata kami. Jadi kami di situ bukan menunjukkan jamak, tapi lit ta'zim. Jadi pemahaman bahwa kami menunjukkan jamak ini batil. Kenapa? Bertentangan dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamatnya banyak. Qul huwallahu ahad. Ya. La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. La ilaha illa ana fa'bud. Oleh karena itu, seluruh ayat yang berbicara tentang ibadah, penghambaan, itu Allah tidak menggunakan sighatul jama', dhamir jama'. Dia menggunakan dhamir mufrad, ana, saya atau dia. La ilaha illa huwa atau la ilaha illa ana. Enggak ada satupun ayat Quran yang mengatakan la ilaha illa nahnu. Jadi ini ayat-ayat muhkamat. Oleh karena itu, ayat-ayat mutasyabihat yang memungkinkan ditafsirkan bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, maka tafsir yang bertentangan dengan ayat muhkamat itu adalah tafsir yang batil, yang wajib kita tinggalkan. Nah, di dalam surah Al-Imran ayat 7 itu ya, yang tentang ayat muhkamat mutasyabihat itu, Allah menyebutkan bahwa فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Orang-orang yang punya penyakit hati, pengennya ngikut mutasyabihat dan ngambil tafsir-tafsir yang mutasyabihat. Dan tidak mau mengembalikannya kepada muhkamat. Ini penyakit hati. Akhirnya mereka tersesat. Dan lain-lain. Ya, semua pembahasan terkait dengan Al-Quranul Karim ini masuk kategori ulumul Quran. Saya pikir itu kali ya, sementara sebagai muqaddimah pembahasan kita tentang ulumul Quran sebelum kita masuk ke kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab saja. Baik, jazakallah khairan Ustaz Sahal atas kajian awalnya tentang ulumul Quran, tepatnya pengantar ulumul Quran yang saya kira ini
membangkitkan kesadaran kepada kita dan perhatian penting, ya, perhatian yang besar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak main-main kalau kita mau kaji gitu ya, seperti tadi pesan beliau. Jadi memang harus serius, harus sungguh-sungguh karena kita memang akan membahas sesuatu yang berasal dari atau yang mendukung pemahaman kita terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keharusan kita untuk mengilmui basisnya, dasarnya yaitu bahasa Arab, dan keharusan kita juga paling tidak memiliki buku dan membacanya ya, sehingga kita bisa nantinya mendengar, memahami apa yang disampaikan dengan lebih baik lagi. Karena mungkin secara waktu, secara kajian, mungkin waktu dan kajian ini bisa sangat panjang. Tadi Ustaz Sahal menyampaikan tawarannya kepada kita semua, apakah kita memang benar-benar ingin mengkaji satu demi satu bahasan, mengupas satu demi satu bagian dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau kita ingin mendapatkan overview saja gitu ya, keseluruhan isi dalam kitab tersebut, dan kemudian akan dipilihkan mana-mana yang kiranya relevan ya untuk kita, untuk kondisi kita saat ini, atau mungkin menurut beliau lebih baik untuk kondisi di mana kita mungkin bukan orang-orang yang punya basic diniyah ataupun juga memiliki kecakapan dalam berbahasa Arab. Hal yang lainnya tadi juga sudah menguatkan sedikit pengantar tentang apa itu ulumul Quran dan apa saja yang akan dibahas gitu. Sangat menarik ya teman-teman semua tentang kajian ini gitu. Kalau kita nanti mendapatkan kupasan yang lebih mendalam lagi, tadi sedikit saja sudah banyak yang akan mendukung pemahaman kita terhadap Al-Quran, insya Allah. Baik, tidak ingin berpanjang lebar, saya kira mungkin ada kesempatan beberapa menit ke depan ini kepada teman-teman untuk bertanya, silakan. Langsung aja Ustaz ya. Jadi silakan yang bagi mau teman-teman yang mau lewat chat juga boleh juga. Langsung atau lewat chat ya. Ada sudah. Ya, saya bacakan dari Diahuri Utari. Apa saja tahapan bagi seorang muslim yang awam dalam memahami Al-Quran? Prof. Eko setelahnya ya. Maaf. Ya. Prof. Eko setelahnya. Ini pertanyaan pertama dari Bu Diahuri. Apa saja Ustaz tahapan bagi seorang muslim yang awam dalam memahami Al-Quran? Jelas ya Ustaz ya? Langsung dijawab atau? Langsung aja Ustaz. Yang lain dulu? Langsung aja. Mau nunggu yang lain? Mau dikumpulkan? Boleh, terserah. Terserah antum sebagai hostnya. Saya emang ikut aja. Oke, kalau yang lain tadi Prof. Eko ya? Prof. Eko bisa langsung? Prof. Eko nggak mau disebut Prof ini, jadi langsung Pak Eko Adi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabar? Baik, Alhamdulillah baik, sudah lama sekali ya ketemu ya. Iya, masih ingat kita di Kasel ya? Masih Ustaz, masih ya. Foto-fotonya masih simpan itu, hasil jepretan antum. Iya, baik. Iya, begini Ustaz, tadi kalau kita baca kitab, misalkan ya, kita membaca kitab-kitab yang banyak sekali yang ditulis oleh para ulama, mungkin usia kita nggak cukup untuk membaca kitab-kitab itu kan ya.
sangat tebal dan mungkin butuh waktu yang panjang. Di satu sisi di zaman Rasulullah tidak ada kitab-kitab itu. Artinya bahwa betapa efektifnya para sahabat dalam memahami Al-Quranul Karim dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW. Sangat efektif, sangat baik pemahamannya. Nah, sekarang kita berada di zaman yang tidak ada Nabi Muhammad dan juga kitab-kitabnya juga mungkin sudah tersebar dimanapun juga. Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Huri, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana metode belajar yang baik di akhir zaman seperti ini, sehingga minimal jadi awalnya kan ada keinginan mengapa kita mau mengkaji kitab-kitab ini, kitab-kitab klasik ini, karena saya juga berpikir bahwa kita ketika para ulama zaman dulu membuat sebuah kitab pasti ada banyak sekali pola pikir atau cara berpikir yang sistematis untuk memahami sesuatu gitu ya. Nah, pola itu yang sebenarnya mau kita serap, yang mau kita pelajari dan kita bisa amalkan. Jadi saya pikir kemunduran zaman ini memang kita udah terlalu banyak pola pikir, terlalu banyak juga ideologi, sehingga mana sebenarnya yang paling bagus. Nah, mungkin dengan membaca kitab-kitab ini atau mendapatkan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para ulama klasik zaman dulu, itu bisa kita pahami, Ustadz. Jadi bagaimana kita bisa ya mungkin tidak harus membaca itu semua, tapi mungkin Ustadz mempunyai sebuah metode atau cara yang efektif bagi kita ini orang-orang di akhir zaman untuk bisa minimal bisa mengikuti bagaimana para ulama zaman dulu dalam mempelajari ilmu dan kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Ustaz dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya. Bisa ditangkap Ustaz ya? Insya Allah. Ya. Ya, ada mungkin lagi yang lain? Dua dulu ya. Yang ada pertama lagi dulu yang ya. Nah, oke, baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah para ulama sebagai hasil dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sudah menyimpulkan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, ya, terutama yang awam. Jadi intinya mulailah dengan hal-hal yang wajib. Jadi kenapa? Karena kita ini usia terbatas, apalagi mungkin di antara kita sadarnya udah usia 40 gitu ya, atau 40-an ke atas. Baru semangat gitu. Hijrah ya, banyak mungkin di antara masyarakat seperti itu. Jadi mulailah dari yang wajib. Nah, terkait dengan Al-Qur'an yang wajib adalah pertama bacanya. Jadi ulumul Quran yang paling penting bagi kita untuk kita kuasai adalah ilmu tajwid. Itu pun tidak mesti teorinya, prakteknya. Karena yang wajib fardu ain bagi setiap muslim adalah membacanya dengan benar. Kata Al-Imam Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Wa man lam yuhassin aw yujawwid al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Quran dengan tajwid itu wajib. Siapa yang tidak membaca Quran dengan kaidah tajwid, dia berdosa. Ya, kenapa? Karena dengan tajwidlah Al-Quran diturunkan. Dan diriwayatkan sampai kepada kita juga pelafalannya dengan ilmu tajwid. Itu awal wajibin alal muslim. Ya. Tijah Al-Quran, kewajiban pertama setiap muslim terhadap Al-Quran adalah qira'atuhu qira'atan sahihah. Membacanya dengan membaca yang benar.
Yang kedua, ya, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan dirinya. Jadi intinya sebetulnya muara dari berbagai ilmu Quran dan hadis itu ilmu fikih. Jadi yang paling belakangan yang paling ujung tuh muara kan ya? Muara kan, kalau yang paling awal kan hulu. Hulu dan hilir, ya. Ya. Jadi sungai laut adalah muaranya, Muara. sungai kan? Semua sungai mengarahnya bermuara ke laut. Jadi seluruh disiplin ilmu dalam Islam, baik itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, seluruh disiplin ilmu Quran, semuanya itu muaranya pada bagaimana kita mempraktekannya, yaitu ilmu fikih. Gitu. Jadi sebenarnya orang kalau dia belajar fikih udah cukup. Gitu. Dan fikih apa yang harus dia pelajari? Yang terkait dengan dirinya. Kalau dia sebagai muslim yang standar, kita harus tahu fikih wudhu, fikih sholat, ya, fikih toharah secara umum ya. Kalau kita punya harta, kita sudah sampai nisab dan sudah haul, kita wajib zakat, kita harus ngerti bagaimana cara bayar zakat. Datang bulan Ramadan, kita harus ngerti fikih puasa. Kita mampu haji, kita wajib mau belajar manasik haji. Kalau kita ingin jadi politisi, ngerti siasah syariah, wajib fardu ain bagi orang politisi untuk belajar fikih siasah syariah, ya kan? Kalau kemudian dia jadi pengusaha, dia wajib belajar fikih muamalat. Oleh karena itu Umar bin Khattab melarang orang yang nggak ngerti fikih jual beli untuk untuk jualan di pasar. Jadi untuk jadi bisa jualan di pasar itu ada fit and proper test-nya gitu. Ente nggak ngerti nggak fikih jual beli, nggak ngerti ya nggak boleh jualan. Jadi semua yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu yang wajib kita pelajari. Adapun belajar ulumul Quran secara teoritis mendalam seperti yang tadi saya sampaikan yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Itqan, itu fardu kifayah, nggak wajib bagi setiap muslim. Hanya wajib bagi komunitas di antara kaum muslimin yang memenuhi kebutuhan untuk menjadi ulama sehingga mereka bisa menjawab kalau ditanya. Jadi kewajiban orang muslim awam adalah bertanya. Karena itu perintah Allah, fas'alu ahla dzikri. Bertanya. Dan bertanya itu nggak mesti ngerti dalil. Jadi kalau kita nanya kepada ustadz atau ulama, ya jangan terlalu repot juga. Khawatir malah kita nggak ngerti. Ustadz, tolong jelaskan hukum ini beserta dalil-dalilnya. Itu bisa ustadznya juga repot jawabnya ya. Ngetiknya pakai di WA gitu kan, atau ngetik lagi. Juga belum tentu paham. Jadi cukup kalau ustadznya mengatakan boleh, nggak apa-apa, udah diamalkan saja. Selama kita percaya kepada orang itu. Kalau kita nggak percaya berarti ya ngapain kita nanya ke dia kan gitu. Ya kan? Jadi fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada yang ahli, yang kredibel, memang punya ilmu pengetahuan dan kita percaya. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu. Sama seperti tentang kesehatan. Kita kan awam tentang kesehatan. Percaya saja sama dokter. Ya, kalau selalu dokter apa dong? Mana analisanya sini? Saya mau lihat. Jadi kasih tahu juga nggak ngerti kita, ya kan? Ya kan seperti itu. Bahwa ada dokter yang nakal, malpraktek, ya iya. Tapi itu bukan berarti semua dokter begitu. Ya. Bahwa ada mungkin seorang alim atau ulama yang ya buruk, ya, fatwa sesuai pesanan, ya memang. Tapi tidak semua ulama begitu. Jadi yang wajib kita pahami, yang wajib kita pelajari adalah yang terkait dengan kebutuhan diri kita saja. Jadi jangan mempersulit diri. Oleh karena itu pelajaran kita ini nggak wajib nih. Ini fardu kifayah saja. Ya, fardu kifayah. Nah, terkait dengan Prof. Eko, ya ingat bahwa para ulama mengatakan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan proses belajar. Nah, siapa yang ingin cepat, instan mendapatkannya, ya dapatnya dikit. Gitu. Dan mungkin hatta intisarinya nggak dapat, dia hanya dapat mungkin kulit-kulitnya saja.
Jadi tidak ada ilmu keislaman yang diraih dengan cepat. Kecuali kalau mungkin dia nabi, ya, lewat ilmu laduni kayak model Nabi Khidir, ya, tanpa proses yang panjang, itu melalui wahyu dari Allah. Hatta ulama-ulama itu baru mendapatkan keberkahan waktu di mana mungkin orang biasa melalui proses untuk mencapai pengetahuan itu mungkin 15 tahun, dia mungkin hanya butuh waktu 1-2 tahun. Itu pun keistimewaan barokah atau karomah seperti itu dia peroleh setelah meniti kesulitan menuntut ilmu yang normal. Di marhalah dia mampu sampai kepada kemampuan punya pemahaman yang cepat, itu nggak langsung. Ini nggak ada orang yang dilahirkan langsung pintar. Mulazamah itu membersamai ulama-ulama besar. Nggak cukup hanya baca kitabnya. Karena kalau kita ini mengambil intisari pemikirannya, itu buku itu tidak bisa menjelaskan. Dan bisa jadi yang diinginkan oleh si penulis tidak seutuhnya dapat tertuang lewat buku. Oleh karena itu tetap butuh guru. Jadi hanya membaca buku, dia bukan sesuatu yang direkomendasikan dalam beragama, di dalam berislam. Apalagi yang belum punya basic. Jadi Ustadz Google itu nggak bisa jadi guru. Kita tersesat gitu. Ya, saya pikir itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana fikroh para ulama itu mereka bisa meraihnya, ya prosesnya. Satu lagi tantangan kita adalah berbeda zaman dengan ulama-ulama dulu. Memang sama karakteristik manusia, tapi kasus-kasus yang dihadapi juga berbeda, sehingga setiap zaman punya tantangannya sendiri dan punya rijalnya, punya tokoh-tokohnya sendiri. Kemudian satu lagi terakhir ya, basic bahasa Arab itu nggak bisa dihilangkan ya. Syarat kalau kita ingin memahami kitab-kitab ulama ya ngerti bahasa Arab. Jadi nggak ada jarak antara kita dengan kitab-kitab ulama. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, maka kita punya jarak. Itu jaraknya adalah ada buku terjemahan nggak? Itu satu, jarak ketersediaan terjemahan. Yang kedua, ya, jarak akurasi terjemahan itu sendiri. Bisa jadi si penerjemah ternyata keliru dalam menerjemahkan. Taruhlah dia pakar dalam menerjemah, tetap saja ada hal-hal yang hilang dari bahasa asli ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Karena nggak matching betul, hanya pendekatan. Begitu. Jadi ini yang harus kita hilangkan. Jadi barang siapa yang ingin punya pemahaman yang banyak ya, dari menyerap kitab-kitab para ulama, maka syarat bahasa Arab mutlak diperlukan. Kalau enggak, tetap ada jurang di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz Saha. Bu Wuri, Pak Eko, udah ya? Ada yang mau diperjelas, Bu Wuri atau Pak Eko mungkin? Cukup? Oke, baik. Wa jazakallah khairan. Pak Eko, udah cukup juga? Jelas ya yang disampaikan Ustaz Saha. Tadi ada Felix, saya lihat raise hand ya, cuman udah keluar lagi nih dari forum. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman.
Cukup ya, baik Pak, alhamdulillah. Ya, silakan Prof. Husni. Ahmad Tamrin. Langsung aja Baik. ya. Ya, baik. Hai. Silakan. Oke, jazakallah Ustadz. Ini saya mau tanya terkait dengan penjagaan Al-Quran ya, seperti yang tadi Ustadz sebut ayat inna nahnu zikra dan seterusnya ya. Inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun. Iya, betul. Sekarang lagi saya perhatikan beberapa waktu lalu agak ramai, mungkin sampai sekarang di internet, di YouTube, yang channel-channel bahasa Inggris bahas tentang ahruf dan kiroat. Gitu. Jadi sepertinya lagi agak ramai sekarang. Jadi karena adanya beberapa ahruf dan kiroat itu sehingga membuat jadi apakah memang Al-Quran itu diturunkan hanya dalam satu seperti yang kita lihat di Mushaf Utsmani sekarang, ataukah memang dari awalnya itu sudah banyak ahruf dan qiraatnya? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ya, itu saja. Baik. Gimana langsung Baik. Darlim atau Ya, gimana? Ada lagi yang lain? Silakan. Sambil menunggu lagi yang lain, Ustaz, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, ini juga yang akan termasuk yang akan dibahas dalam materi Ulumul Quran tentang ahruf, ya, apa yang dimaksud dengan ahruf, pembahasan tentang qiraat. Intinya Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah SAW itu bisa ba'ati ahruf, dengan 7 ahruf. Ada perbedaan pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan ahruf di situ, huruf di situ. Di antara maknanya, salah satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan ahruf adalah lahajat, dialek atau lahjah atau bahasa kabilah-kabilah Arab saat itu, saat Rasulullah SAW hidup. Jadi Jibril menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran itu dengan beberapa versi. Versi Quraisy, versi Tamim, ya, versi Hudzail, dan lain-lain. Nah, disitulah yang kemudian menimbulkan perbedaan kiroat salah satunya. Misalnya, ya, nah, kiroat yang mayoritas menjadi bacaan kita kaum muslimin, terutama di wilayah timur, ya, termasuk Indonesia, ya, Timur Tengah, itu adalah kiroah yang diriwayatkan oleh Imam Hafs dari Asim, Imam Asim, riwayat Hafsin an Asim. Ini misalnya kita membaca kan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna, ya, gitu ya, hamzahnya mati, yu'minuna. Tapi kita temukan kaum muslimin di sebagian wilayah barat Afrika Utara dan barat, ya, Aljazair, Maroko, ya, Sudan, itu mereka lebih banyak menggunakan qiraah Warash dari Al-Imam Nafi'. Mereka membaca alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan yu'minun tapi yu'minun, dipanjangkan. Yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimuna salata, ya, lamnya ditafkhim, ditebalkan, bukan salata. Kalau kita membaca salata tarqiq, tipis lamnya, tapi mereka membaca salata. Itu adalah lahjah atau dialek, dan itu dari Rasul SAW. Jadi semua qiraah yang mutawatirah
itu dipastikan adalah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara riwayat yang menyebutkannya riwayat sahih, perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain, saya lupa namanya, tentang surat Al-Furqan. Ya, kata Umar, saya baca Al-Furqan begini, kok kamu bacanya begitu? Beda. Kata sahabat ini, ya saya juga bacanya begini dari Rasul juga. Akhirnya mereka datang kepada Rasul berdua. Rasul mengatakan, coba kamu baca. Maka sahabat ini membaca. Lalu kata Rasul, hakadha unzil, demikianlah diturunkan. Hakadha unzil, demikianlah diturunkan kepada saya. Wahai Umar, sekarang giliran kamu baca. Umar membaca surah yang sama, Al-Furqan. Kata Rasul setelah itu, hakadha unzil, begitulah diturunkan juga kepada. Jadi ini versi bacaan semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang bukan hanya beda logat, tapi juga beda kata. Tapi maknanya sama, ya, karena kata yang ini dipakai oleh suku Fulan, suku A, tapi sinonimnya itu bendanya sama, cuma lafalnya atau katanya beda digunakan oleh suku yang lain. Misalnya, fatabayyanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu qiraat yang kita baca. Tapi di qiraat lain fatathabbatu, bukan fatabayyanu. Antara tabayyun dengan tasabbut sama maknanya, sinonim. Nah, ini qiraat. Jadi itu diantara makna ahruf yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim. Heran, Ustaz. Ada pertanyaan di chat dari Pak Jaha ya. Melanjutkan pertanyaan Pak Eko. Adalah apakah mungkin ya pertanyaannya, apakah fikih-fikih tentang belajar yang bisa dipakai untuk mempercepat belajar, tanda kutip ya. Maksudnya kita memahami bahwa al-ilmu bitta'alum tadi, Ustaz. Dari jutaan sumber yang kini tersedia. Gimana Ustaz menjawabnya? Adakah mungkin ya? Adakah fikih-fikih tentang belajar? Ya, adakah fikih-fikih tentang belajar? Atau ya, Jaha mungkin bisa open mic-nya untuk bertanya lebih secara langsung biar lebih clear. Ya, baik. Ya, silakan. Jadi kan tadi Pak Eko bertanya tentang ini kita sudah jauh dari Rasulullah, bahannya terlalu banyak gitu untuk dipelajari dalam seumur hidup, apalagi tadi Ustadz bilang kita mungkin sadarnya juga udah telat, perlu belajar gitu ya. Nah, kan sebenarnya kita ini haus ilmu, pengen juga di sisa umur kita yang tinggal segini ini pengen cepat belajar, cepat paham. Nah, ada nggak sih sebenarnya fikih-fikih yang mungkin bisa kita pakai untuk dalam tanda petik mempercepat pembelajaran kita gitu? Itu kurang lebih pertanyaan saya, Ustaz. Wallahu a'lam bisa langsung. Kalau yang ditanya fikih akselerasi, saya nggak tahu, belum ketemu. Ya. Akselerasi belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang misalnya yang normal kita bisa belajarnya misalnya 3 tahun, bagaimana Ustaz bisa dalam 3 hari misalnya. Saya belum ketemu. Ya. Jadi bisa jadi ada, tapi saya belum ketemu. Oleh karena itu, menurut saya daripada kita sibuk mencarinya, padahal belum banyak juga yang mungkin belum ada yang menemukan juga kali ya secara pasti. Karena kalau disebut dengan cara, ya, mungkin bukan fikih, tapi cara belajar. Ya.
itu bisa jadi cocok untuk satu orang, tidak cocok untuk orang lain. Relatif ya. Oleh karena itu sunnatullah yang berlaku ya, belajar itu memang butuh waktu. Apalagi kita ingin belajar fi Islam, sementara bahasa Arab kita nggak menguasai, itu mustahil dalam situasi normal. Kecuali ya, mungkin kita wali yang Allah turunkan ilmu, dan saya yakin kalau Allah menurunkan ilmu kepada seorang wali, pasti yang diturunkan langsung bisa bahasa Arab gitu. Ya, jadi nggak mungkin nggak bisa bahasa Arab langsung bisa ngerti Al-Itqan fi Umil Quran, bisa ngerti Fathul Bari, mustahil. Karena bagi Allah memang tidak ada yang mustahil, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-kaun di dalam alam semesta ini sunnahnya, sunan. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam sunnatullah ya secara umum. Nah, seperti itu. Jadi metode belajar bisa saja mungkin yang bisa kita lakukan adalah meringkas. Ya, meringkas langkah-langkah gitu ya dengan gerak cepat itu mungkin, tapi itu tetap saja butuh ilmu dasarnya ya, itu bahasa Arab, kemudian butuh guru mumpuni dan butuh kitab yang menghimpun. Nah, terus terang saya bukan orangnya yang bisa menjelaskan itu. Saya sebab secara pengalaman pribadi saya normal saja gitu. Untuk sampai seperti ini yang sangat minim, ya, masih sangat minim. Saya belajar formal itu di Libya 7 tahun. Ya. Itu baru belajar dasar. Dan saat lulus, antara yang saya pahami dengan yang saat lulus dengan yang sekarang saya pahami jauh. Saya merasakan mengalami perbedaan, gitu. Baik sikap, pemahaman. Mungkin yang lain-lain seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pergaulan, bergaul dengan tokoh-tokoh, dengan guru-guru, ya, dengan membaca berbagai kitab, itu perubahannya terjadi. Gitu. Jadi memang tahapannya seperti itu. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, saya sarankan kita tidak perlu ngoyo, tetapi belajarlah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terkait dengan diri kita dan keluarga kita, kewajiban. Nggak usah terlalu besar memikirkan yang misalnya, wah supaya umat ini jaya bagaimana. Itu kerja kolektif dan hal-hal besar kita bisa bertanya dan berdiskusi dengan banyak pihak, terutama para ulama. Tapi untuk yang paling penting kebutuhan diri kita dan keluarga, ya, intinya sebagaimana kita meraih ridho Allah dan masuk surga lah gitu, gampangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Intinya sebenarnya kalau diprioritaskan apa, tadi Ustaz Sahal sudah membimbing kita dengan belajarlah ilmu yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, dan hal ini adalah ilmu fikih gitu Ustaz ya. Karena itu adalah sesuatu ya, yang praktis ya. Sesuatu yang praktis ya, yang kita harus lakoni. Kalau kita ya, sebagai tentunya pedagang, sebelum fikih dasar-dasarnya yaitu akidah ya. Ya. Iman. Baik, jadi prinsipnya rukun iman, ya. Ya, rukun Islam dan ihsan. Karena itu yang menjadi 3 poin utama hadis Jibril. Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan. Jadi dasar-dasar iman ya berupa keyakinan yang kuat, itu rukun iman yang ke-6, yang 6, kemudian rukun Islam, basic yang paling mendasar, kemudian ihsan, bagaimana kita tazkiyatun nafs ya, merasakan muraqabatullah, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Silakan yang lainnya, ada lagi? Waktu kita 9.30 terakhir ya. Oh, Pak Jaha masih mau lanjut, silakan. Silakan. Ya,
Ya. Sebenarnya mungkin kenapa Pak Eko dan saya sangat tertarik tentang ini di samping kebutuhan terkait umur, dan kami ini pendidik gitu kebetulan, apalagi saya kebetulan adalah seorang kurikulum designer gitu ya. Jadi saya ingin juga sih sebenarnya belajar bagaimana para ulama melakukan atau mengembangkan metode-metode pendidikan. Mungkin pertanyaannya ini adalah, kalau seandainya saya mau mulai belajar tentang bagaimana ulama-ulama Islam mengembangkan metode pembelajaran, ada rekomendasi dari Ustadz, saya mulai dari mana? Dari yang ringan-ringan dulu, Ustadz. Itu sementara, Ustadz. Iya. Jadi ini ilmu tarbiyah ya, ilmu pendidikan. Iya. Proses belajar mengajar. Yang masuknya ke spesialisasi itu. Jadi bisa mengkaji kitab-kitab tentang tarbiyah. Nah, masalahnya adalah bisa jadi apa yang kita inginkan tidak kita temukan instan dalam bentuk buku yang sudah jadi gitu. Dan saya juga nggak tahu karena saya bukan pakarnya di situ, saya nggak mendalami itu. Tapi yang akan kita temukan rata-rata adalah buku pendidikan secara umum saja. Dan ini juga salah satu kekurangan kaum muslimin di masa kemunduran. Bisa jadi sudah ada kitab yang menulis, ya, ulama yang menulis kitab masalah itu, tapi mungkin tidak sampai kepada kita. Atau ada, tapi bukunya bahasa Arab misalnya. Belum diterjemahkan. Jadi tetap saja, nanti kita akan kepentok kepada, kalau kita bicara ulama, kita pentok kepada bahasa. Jadi saran saya, kalau ingin mendalami itu, segera belajar bahasa. Sampai menguasai. Itu dulu. Itu kuncinya. Kalau itu dah Anda pegang, kalau sudah alhamdulillah tinggal browsing dan searching gitu ya. Kalau belum, ya kita mentok ke buku-buku terjemahan. Dan tidak semua buku-buku sudah diterjemahkan. Bahkan masih banyak buku-buku yang masih makhtutat, manuskrip, dan dalam bahasa aslinya. Jadi untuk penelitian-penelitian yang spesifik seperti itu, hampir seluruh penelitian doktoral ya itu pasti mengakses makhtutat, manuskrip, dan itu bahasa asli. Gitu. Yang sudah jadi itu ya jarang kalau kita ingin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi saya pikir ilmu alatnya dulu kita kuasai, baru kemudian setelah alatnya kita pegang, kita mau ngapain nih, itu enak. Baik, Sahal. Jahat udah jelas pastinya nggak terlalu puas ya, karena kepuasan itu nanti membuat kita jadi tidak belajar lagi. Tapi Ustaz Sahal, maksudnya mungkin tadi adakah hal-hal selain ilmu alat ya yang bisa membantu proses mempercepat belajar, misalnya seperti keikhlasan, adab gitu Ustaz ya. Karena pernah juga disampaikan kan ulama terdahulu itu mendahului keikhlasan, kebersihan hati dan sebagainya gitu Ustaz. Iya. Ya kalau kita bicara adab, ini bicara aspek yang lain ya. Ya, bicara aspek spiritual. Jelas itu punya pengaruh. Ketakwaan ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu aksiomatik. Jadi hal-hal yang sifatnya karomah, ini sudah saya singgung sebetulnya terkait dengan karomah tadi. Cuman tetap saja kita perlu jalur-jalur yang normal. Jadi karomah itu bukan menjadi tujuan kita. Adab wajib kita penuhi, dan dengan adab itu insya Allah akan memberikan taufik dan keberkahan. Tapi Allah tidak akan memberikan itu kalau kita sendiri tidak menempuh jalan yang normal dulu. Ya.
Jadi janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jadi perlihatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala mujahadah kita dalam menempuh asbab, al-akhdhu bil asbab. Menempuh jalan-jalan yang memang ditempuh oleh para ulama terdahulu. Nanti Allah akan berikan subulana, jalan-jalan kemudahan, mungkin ibaratnya jalan-jalan tikus, gang-gang yang bisa membuat kita selamat dari kemacetan. Itu Allah akan berikan itu. Hidayah itu. Jadi jangan dari awal, saya nggak mau jalan yang ditempuh normal oleh para ulama dulu. Saya mau langsung kayak Nabi Khidir. Nah, itu susah yang begitu. Ya kan? Ya, jadi adab jelas itu menjadi kewajiban, tapi bukan bertujuan agar kita cepat, enggak. Adab itu dalam rangka kita meraih ridho Allah. Dan ridho dengan hasil apapun dari yang kita usahakan. Tapi kalau tujuan kita adalah hasil, maka kita akan mudah kecewa. Adab kita menjadi percuma. Jadi menurut saya nikmati saja proses. Nikmati saja proses. Seperti kita misalnya menghafal Quran. Oh, lama betul saya nggak hafal-hafal. Ya nikmati. Ya kan? Bisa jadi kata para penghafal Quran, Al-Quran rindu sama kita. Ayat yang kita baca dan nggak hafal-hafal itu rindu dengan kita, karena kita selama ini nggak menyentuhnya. Dia nggak mau kita cepat-cepat pergi. Kalau hafalnya cepat, pindah ke ayat lain dia nggak mau. Kamu sampai di sini kan nggak pernah kamu sentuh. Kayak bikin lama lah kamu kata ayat. Ya. Udah nikmati aja prosesnya. Ya, sambil memohon kepada Allah bisa hafal. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairan. Gimana teman-teman? Sudah 9.30, saya kira waktu kita sudah cukup ya bersama Ustaz Sahal untuk kajian awal ini. Sudah 1 jam setengah. Saya kira masih banyak yang pastinya perlu ditanyakan, yang perlu didalami oleh teman-teman. Tentu belum banyak yang terpuaskan, tapi insya Allah kita dalam proses belajar ke arah sana. Dan mudah-mudahan dengan proses belajar kita tentang Islam ini, ya walaupun tadi mohon maaf Ustadz, jadi kita tidak konsultasi, tidak istisyarah terlebih dahulu sehingga langsung menentukan kitab ini yang tadi dikoreksi banyak oleh Ustadz Sahal yang nanti mungkin menjadi pertimbangan kami Ustadz untuk dibahas terlebih dahulu untuk selanjutnya. Tapi kita tetap insya Allah ingin mendapatkan paling tidak overview ya, gambaran besar tentang apa itu ulumul Quran, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan penerang kepada kita penjelasan terkait dengan Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Saya kira itu mungkin nanti yang lain-lainnya kita akan sambung ya di pertemuan mendatang. Ada kata penutup yang lainnya dari panitia Bu Ami? Ya, silakan. Kalau tidak ada, saya tutup aja ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya, khususnya kepada Oh ya, baik. Siapa? Ya, jadi sedikit mau menyampaikan, sedikit terakhir. Ustaz Sahal, tafadhol. Saya maaf kepada semuanya jika apa yang saya sampaikan di awal nih mungkin rada tajam atau menukik atau menusuk perasaan mungkin ya, atau menyinggung. Tapi saya ingin di awal ini kita punya persepsi yang utuh terhadap bagaimana kita mempelajari satu disiplin ilmu, kitab-kitab para ulama dan seterusnya. Jadi sehingga apabila kita melangkah nanti ala basirah, tahu memang situasinya begitu, di awal sudah dijelaskan. Jadi ada kekecewaan sehingga yang ikut betul-betul yang memang tahu konsekuensi dan situasinya, dan yang tidak akan ikut juga ya nggak apa-apa gitu, karena ini sesuatu yang tidak wajib secara fardhu ain. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang sudah ada kesepakatan apakah kita lanjut atau ada modifikasi
atau bagaimana ya, kita tunggu selanjutnya informasi. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Sahal atas taujihnya, kajiannya. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bersemangat untuk belajar tentang agama ini, khususnya belajar tentang agama, tentang Al-Quran ya, ulumul Quran. Dan semoga kajian kali ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi orang yang baik gitu ya. Karena teringat dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka insya Allah akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah. Kepada para penggagas dan yang mensupportnya dengan luar biasa, Pak Eko Hadi, Pak Husni, Bu Dani, Bu Ami ya. Siapa lagi? Ya, yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan khususnya kepada teman-teman semua yang telah hadir, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Demikian, kita tutup sama-sama kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.